Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada mengecam genosida di Gaza dan mendesak 57 negara anggotanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel dalam resolusi yang diadopsi pada akhir pertemuan puncak di Gambia. Organisasi tersebut meminta anggotanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel, kekuatan pendudukan, dan menghentikan ekspor senjata dan amunisi yang digunakan oleh tentaranya untuk melakukan kejahatan genosida di Gaza. Resolusi hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2025, yang dilihat oleh AFP, mendesak anggotanya untuk melakukan tekanan diplomatik, politik dan hukum dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan pendudukan kolonial Israel, dan perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina, termasuk dengan menjatuhkan sanksi. Petik 2. Mereka juga menyerukan gencatan senjata segera, permanen dan tanpa syarat. Didirikan pada tahun 1969 setelah pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, OKI bertujuan untuk meningkatkan solidaritas umat Islam, mendukung perjuangan Palestina dan mempertahankan situs suci umat Islam. Pada November tahun 2023, mereka bertemu dengan Liga Arab di Riyadh untuk pertemuan puncak bersama, mengutuk tindakan pasukan Israel di Gaza, namun menahan diri untuk tidak menetapkan tindakan ekonomi dan politik yang menghukum Israel. Namun pada bulan Desember tahun 2023, OKI menyambut baik tindakan yang dilakukan Afrika Selatan terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang menuduhnya melakukan genosida terhadap Palestina. KTT OKI ke-15, yang dimulai Sabtu, berfokus di ibu kota Mesir, Kairo, tempat pertemuan mengenai usulan gencatan senjata, terkait dengan pembebasan sandera di Gaza, diadakan akhir pekan ini tanpa kemajuan nyata. Hanya segelintir pemimpin Afrika yang menghadiri KTT OKI secara langsung. Sebagian besar pemimpin dari 57 negara anggota mengirimkan perwakilannya. Perang paling berdarah di Gaza dimulai setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.170 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel. Bersumpah untuk menghancurkan Hamas, serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 34.683 orang di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan wilayah yang dikelola Hamas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Berbicara dalam KTT OKI di Banjul, Gambia, pada Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, Retno mengingatkan negara-negara OKI tentang inisiatif perdamaian Arab dan keputusan OKI bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Keputusan itu memberikan pesan yang kuat kepada Israel bahwa tanpa kemerdekaan bagi Palestina, tidak akan ada hubungan diplomatik. Pesan dan keputusan itu harus dipertahankan, kata Retno dalam transkrip pidatonya dari Kemluri, sebagaimana dikutip dari Antara. Menanggapi genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza dengan membunuh lebih dari 34.000 warga Palestina dalam 7 bulan terakhir, dia menyerukan OKI untuk bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Negara-negara OKI, kata Retno, juga harus terus memperjuangkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama ini aksesnya selalu terhambat.
Kita harus mempertahankan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza dengan cara apapun yang diperlukan untuk melanjutkan dukungan kita terhadap UNRWA. Oleh karena itu, jaring pengaman keuangan Islam yang disepakati di Oki harus segera diaktifkan, ungkap Menluri. Retno juga menegaskan, Oki harus terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Gencatan senjata akan menjadi terobosan dalam menghentikan meningkatnya korban jiwa dan meringankan penderitaan kemanusiaan. Hal ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi yang adil menuju solusi dua negara, tutur dia. Negara-negara Oki juga diminta mencegah eskalasi lebih lanjut dengan berfokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan tidak terlibat dalam konflik terbuka. Kita harus menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Persatuan Oki harus berkontribusi pada perdamaian, bukan memperburuk krisis, tegas Retno. Pesan persatuan yang disampaikan Menlu Retno sangat penting ketika beberapa negara Oki Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko diketahui telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, yang bertentangan dengan prinsip Oki. Sementara Arab Saudi, yang sempat membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengancam akan menghapus peluang tersebut jika Israel menyerang kota Rafah, di mana 1,2 juta warga Gaza mencari perlindungan dari konflik bersenjata di wilayah kantong Palestina itu. Mendiskusikan situasi di Palestina dan Timur Tengah bersama Menlu Amir Abdollahian, Banjul, 4/5. Menggarisbawahi pentingnya diskalasi dan menciptakan perdamaian serta stabilitas di kawasan. Perlunya kesatuan posisi Oki untuk mencegah kekejaman lebih lanjut di Gaza juga dibahas, tulis Retno lewat akun X resminya, Ahad tanggal 5 Mei tahun 2024. Retno juga bertemu dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Senang bertemu dengan Menlu Faisal bin Farhan di Banjul. Mendiskusikan upaya menghimpun dukungan dari negara-negara lain untuk mengakui negara Palestina, ungkap Retno di akun X-nya. Di sela-sela KTT Oki, Retno juga sempat melakukan pertemuan dengan Menlu Qatar Sultan bin Saad Al Muraihi. Pertemuan itu pun dimanfaatkan untuk membahas perkembangan situasi di Gaza dan Palestina. Saat berbicara di KTT Oki, Retno mengingatkan negara-negara anggota tentang inisiatif perdamaian Arab. Inisiatif tersebut menyatakan bahwa perdamaian dengan Israel hanya mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Keputusan tersebut memberikan pesan yang kuat kepada Israel, tanpa kemerdekaan bagi Palestina, tidak akan ada hubungan diplomatik. Pesan dan keputusan itu harus dipertahankan, ujar Retno, dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI. Menluri kemudian mengangkat tentang kekejaman yang masih berlangsung di Gaza. Selama 7 bulan terakhir, kita telah menyaksikan kekejaman terburuk dalam sejarah modern. Lebih dari 34.000 warga Palestina dibunuh oleh Israel yang merupakan genosida. Bantuan kemanusiaan selalu terhambat. Ancaman untuk menyerang Rafah terus berlanjut. Keanggotaan Palestina di PBB terus diblokir, ucapnya. Retno mengatakan, dalam situasi demikian, Oki harus bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dia meminta perhatian Oki tak terpecah dan tetap fokus bersatu dalam membantu Palestina. Selain melanjutkan pengiriman bantuan ke Gaza, Retno mengajak negara-negara anggota Oki mempertahankan dukungan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA.
Oleh karena itu, jaring pengaman keuangan Islam Islamic Financial Safety Net di OKI harus segera diaktifkan, ujar Retno. Menlu juga meminta OKI terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Dia menekankan, penghentian pertempuran bakal menyetop bertambahnya angka korban jiwa dan meringankan penderitaan kemanusiaan. Di sisi lain, hal itu akan menciptakan lingkungan kondusif bagi negosiasi yang adil menuju solusi dua negara. Terakhir, Retno meminta OKI berperan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kita perlu fokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan menahan diri dari konflik terbuka. Kita harus menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Persatuan OKI harus berkontribusi pada perdamaian, bukan memperburuk krisis, ujar Menlu. Wallahu a'lam bishawab.